Anda kembali di Sindosi yang pemirsa bicara di samping Jokowi. Ketua Umum Projo Budi Ari menyinggung percepatan pergantian presiden. Pernyataan Budi Ari membuat loyalis Prabowo menilainya tidak etis. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisikan Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29. Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi terkait potensi akselerasi pergantian presiden sebelum 2029 ini viral di media sosial. Paparan Budi Ari disampaikan di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengenai dinamika politik karena banyaknya anomali yang mendorong percepatan perubahan politik di luar skenario konvensional pemilu 5 tahunan. Budi Ari mengimbau relawannya untuk mempersiapkan diri menghadapi semua kemungkinan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisikan Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap. Cuma maksud saya terjadi anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario konvensional. Langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadinya yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Dan potensi ini bukan tidak ada, sangat besar. Pernyataan Budi Ari menuai kecaman dan dinilai tidak etis oleh loyalis Prabowo. Sudah kita baca, bukan mau menggunting dalam tikungan, menggunting dalam lipatan, itu nggak etis ya, itu kemunduran dalam demokrasi. Saya rasa nggak tepat juga. Ya, kita tahu upaya sistematis yang tengah berjalan, tengah berproses untuk upaya-upaya menjatuhkan Prabowo, bahkan mungkin mendegradasi, mendowngrade nama Prabowo dengan tujuan apa? Memancing kemarahan masyarakat untuk semakin membenci Prabowo dan bahkan kalau kita tidak antisipasi ya penggulingan paksa Prabowo itu akan terjadi. Kekecewaan loyalis Prabowo beralasan pasalnya pemilu 5 tahunan baru akan dilaksanakan pada 2029. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Jenderal DPP Projo Freddy Alex Damanik buka suara terkait video viral tersebut. Freddy menyatakan video yang beredar tidak utuh dan mengubah makna dari pernyataan Budi Ari. Yang pertama, video tersebut bukan merupakan video utuh, tetapi sebenarnya sedang memaparkan berbagai kemungkinan. Hal ini disampaikan oleh para relawan kepada Pak Jokowi dengan harapan beliau berkenan menyampaikan kepada Presiden Prabowo untuk perbaikan bangsa ke depannya. Karena relawan meyakini bahwa hubungan dan komunikasi Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo terjalin erat dan akrab. Pemirsa, hakim menolak pra-peradilan keempat yang diajukan oleh Roy Suryo terkait pencekalan dirinya ke luar negeri. Ya pemirsa, sidang putusan pra-peradilan keempat Roy Suryo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam putusannya, hakim menolak seluruh permohonan pra-peradilan keempat Roy Suryo. Salah satu pertimbangan hakim menolak pengajuan pra-peradilan Roy Suryo adalah status Roy Suryo yang telah berubah menjadi terdakwa. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan Selena Yahya bersama juru kamera Dila Aulia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya Selena, apa alasan hakim menolak pra-peradilan keempat Roy Suryo? Silakan laporan Anda. Ya, Ardi dan juga pemirsa, dapat kami informasikan berdasarkan hasil dari persidangan pra-peradilan keempat yang diajukan oleh pihak tim Roy Suryo dan juga tim kuasa hukumnya, memang terkait dengan pencekalan atas dirinya ke luar negeri ini ditolak oleh majelis hakim. Dan Hakim Tunggal Iketut Darpawan juga mengatakan bahwa salah satu pertimbangannya dikarenakan status Roy Suryo ini sudah berpindah dari tersangka menjadi terdakwa
terdakwa. Dan maka dari itu seharusnya hak dari Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mempunyai kewenangan untuk menguji keabsahan dari kualitas dan juga kuantitas dari alat bukti yang seharusnya memang hal ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun meskipun ditolak pada pra-peradilan keempat pada hari ini, pihak dari tim Roy Suryo beserta kuasa hukumnya tetap mengajukan pra-peradilan yang kelima dari yang berdasarkan dari ganti kerugian yang ingin menarik lagi pihak dari Kementerian Keuangan untuk turut serta menjadi turut pemohon pada persidangan kelima yang dijadwalkan persidangan pra-peradilan kelima ini di tanggal 31 Agustus mendatang. Dan maka dari itu kami terus memantau bagaimana jalannya persidangan lanjutan dari pra-peradilan kelima karena memang masih terus berlangsung dari tim kuasa hukum Roy Suryo untuk terus mendaftarkan untuk pra-peradilan yang kelima pada 31 Agustus 2026 mendatang. Dan untuk hari ini memang sidang dinyatakan ditolak oleh majelis hakim. Dan sidang tadi juga berlangsung sekitar kurang lebih 30 menit dan tim dari Roy Suryo juga sudah mendengarkan beberapa alasan dari ditolaknya pra-peradilan keempat pada hari ini. Sementara itu Ardi. Baik, terima kasih rekan Selena Yahya dan juru kamera Dila Aulia telah melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta. Selamat bertugas kembali teman-teman. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan proyek pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW peak di Gilimanuk, Bali. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2029 mendatang. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden. Peresmian dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa siang. Peresmian itu pemirsa, Presiden Prabowo didampingi Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo serta CEO Danantara Rosan Roslani. Dalam pidatonya Presiden Prabowo menyebut proyek akan dimulai dengan pembangunan PLTS di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2029 mendatang dan nantinya akan menghemat biaya listrik hingga 73,9 triliun per tahun. Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 gigawatt untuk bangsa Indonesia. Untuk sebagai bayangan bahwa Menteri Ekonomi, ya, seluruh listrik Indonesia sekarang 88 gigawatt. Seluruh ya. Dari batu bara, dari minyak, dari gas, dari geotermal, semua itu 88 gigawatt. Kita akan membangun 100 gigawatt. Dan kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, jelang aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada 27 Agustus mendatang, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mulai mempersiapkan bus keberangkatan menuju Jakarta. Selain menyiapkan bus, massa juga menyiapkan sejumlah properti aksi seperti keranda jenazah. Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mulai mempersiapkan diri di halaman pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah jelang aksi 27 Agustus mendatang. Rencananya 4 bus akan diberangkatkan dari Pati dengan total massa yang diberangkatkan sekitar 200 orang. Selain memastikan armada, warga juga menyiapkan berbagai properti aksi, mulai dari spanduk berisi tuntutan hingga keranda jenazah sebagai simbol matinya hati nurani para pejabat koruptor.
Sejumlah tuntutan akan disuarakan dalam aksi, diantaranya meminta pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset serta menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Memberi dukungan untuk Puan, katanya kemarin Puan pengen masukan dari masyarakat. Nah, kita dari desa memberi masukan ke gedung DPR RI pada tanggal 27. Kita ketemu di sana ya, Puan ya. Tolong segera sahkan RUU Perampasan Aset atau hukum mati koruptor. Ini permintaan masyarakat Indonesia semua. Berangkat besok jam berapa? Besok siang pukul 1 kita merapat ke alun-alun, berangkat ke Jakarta. Sebelumnya kawan-kawan yang dari Kudus perbatasan Pati, adapun dari utara dan sekitarnya. Sebelumnya 11 aktivis AMPB tanggal 20 Agustus lalu sudah berangkat ke Jakarta menggunakan mobil pribadi jelang aksi demo 27 Agustus nanti. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini jelang demo Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di depan gedung DPR RI Jakarta Kamis besok, kita terhubung dengan Givo Morisko di depan gedung DPR RI Jakarta. Ya Givo, seperti apa situasi terkini jelang demo besok? Apakah terlihat sejumlah persiapan? Selamat siang Ardi dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Dapat dilihat di belakang saya telah terdapat pergerakan dari massa yang besok akan melakukan aksi pada 27 Agustus 2026. Dari pantauan kami di lokasi, massa datang sejak pukul 09.50 waktu Indonesia Barat dan langsung mendirikan posko tepat di depan gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Posko ini nantinya akan digunakan untuk menjadi ruang diskusi dan juga pusat informasi sekaligus logistik bagi masyarakat. Hingga saat ini dari AMPB sendiri telah menerima berbagai macam bentuk donasi, diantaranya makanan, minuman, dan juga dalam bentuk uang. AMPB juga menegaskan bahwa kehadiran mereka di Jakarta disebut bukan untuk kepentingan politik, melainkan merupakan respon atas kegelisahan masyarakat terkait praktik korupsi dan juga mendesak agar segera disahkannya RUU Perampasan Aset. Terkait pernyataan pimpinan Komisi 3 DPR yang menyebutkan RUU Perampasan Aset akan disahkan pada Desember dan tahun ini, AMPB sendiri menilai bahwa itu belum cukup dan AMPB meminta agar nantinya akan ada pernyataan tertulis dari DPR sebagai jaminan bahwa pembahasan dan pengesahan undang-undang tersebut benar-benar dikawal hingga disahkan. AMPB juga menyebut bahwa akan terbuka untuk melaksanakan audiensi nantinya dengan anggota DPR. Namun untuk terkait aksi lanjutan sendiri, itu dari AMPB sendiri belum bisa memastikan dan menunggu bagaimana hasil dari aksi yang akan dilakukan pada besok 27 Agustus tahun 2026. Dikembalikan ke Ardi. Baik, terima kasih Givo Morisko dan juru kamera Muhammad Zulkarnain telah melaporkan langsung dari kawasan DPR Jakarta. Selamat bertugas kembali teman-teman. Pemirsa, PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green. Penurunan harga BBM ini menyesuaikan tren harga minyak dunia dan juga nilai tukar rupiah. Ya pemirsa, untuk harga Pertamax turun dari Rp16.250 per liter menjadi Rp15.950. Kemudian harga Pertamax Turbo turun dari Rp19.300 per liter menjadi Rp18.300 per liter. Dan untuk Pertamax Green turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.000 per liter. Sementara untuk BBM jenis Pertamina Dex dan Dex Lite harganya tidak berubah. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat hingga Minggu ke-3 Agustus kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten kota. BPS meminta pemerintah untuk mewaspadai kenaikan harga beras karena akan berdampak pada laju inflasi dan daya beli masyarakat. Badan Pusat Statistik meminta pemerintah untuk mewaspadai kenaikan harga beras yang terjadi di sejumlah daerah. Pasalnya, kenaikan harga beras dipastikan akan berdampak pada laju inflasi dan daya beli masyarakat.
Berdasarkan data BPS, pada minggu ketiga Agustus, kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten kota, dengan kenaikan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Disusul Kabupaten Pohuwato sebesar 9,70% dan Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 6,35%. Kemudian jika dilihat lebih detail menurut kabupaten kota, terdapat 132 kabupaten kota yang mengalami kenaikan IPH beras sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026 dan kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Bone Bolango yaitu sebesar 13,01%. BPS mencatat harga minggu ketiga Agustus 2026, harga beras jenis medium sebesar Rp14.520 per kilogram, naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Sementara harga beras premium mencapai Rp16.368 per kilogram, naik 0,23% dibandingkan Juli 2026. Sementara itu pemirsa, pemerintah memastikan stok cadangan beras pemerintah dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk menghadapi bencana alam dan keadaan darurat. Stok beras nasional tercatat mencapai 5,17 juta ton. Persediaan tersebut menjadi salah satu modal pemerintah untuk menjalankan berbagai program bantuan pangan melalui Perum Bulog. Kepala Badan Pangan Nasional yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah telah menghitung ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan hingga 1 tahun ke depan apabila diperlukan. Besarnya stok tersebut juga memungkinkan pemerintah terus menyalurkan bantuan pangan sembari tetap menjaga ketersediaan cadangan. Jadi nggak ada masalah. Sampai 1 tahun pun, katakanlah mudah-mudahan tidak 1 tahun. BNPB berapa lama perkiraan biasa Pak Jenderal? Kalau tanggap darurat 14 hari, jadi kemungkinan masih bisa lanjut. 1 bulan, 2 bulan ya? Bisa lebih dari itu juga. 6 bulan pun, berasnya sampai 1 tahun aman. Jadi udah, gak ada masalah. Beras yang paling penting. Beras yang paling. Pemirsa, data semrawut bikin warga sengsara. Di Kulon Progo, Yogyakarta, seorang tukang becak terpaksa kehilangan bansos gara-gara terdata masuk desil 9 yang berarti kategori orang kaya. Menggantungkan hidup dari kayuhan becak, warga Timbul di Kapanewon Rendah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta justru dicatat berada di desil kesejahteraan 9 atau kategori mampu. Kejanggalan data ini membuatnya terancam kehilangan hak bantuan sosial serta anak bungsunya terancam putus kuliah. Timbul adalah orang tua tunggal yang harus menghidupi kedua anaknya seorang diri. Dengan fisik yang semakin terbatas, ia hanya mampu bekerja sebagai tukang becak di kawasan Malioboro pada malam hari dengan pendapatan harian yang jauh dari cukup. Timbul baru mengetahui dirinya berada di desil 9 saat sang anak akan mengajukan beasiswa untuk kuliah di balai desa. Ternyata setelah anak saya tuh ke balai desa, itu tanya sama Bapak Lurah, itu katanya desilnya naik, gitu loh jadi ya. Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, segera berkoordinasi dengan kantor BPS Kulon Progo untuk meminta klarifikasi dan evaluasi data agar hak bantuan sosial warga miskin tidak terputus akibat anomali data. Memastikan dan kami harus terjun langsung, apalagi mendengar dengan anak yang tidak bisa sekolah. Program kami di Kabupaten Kulon Progo bagaimanapun namanya pendidikan harus diutamakan. Pihak Pemkab berkomitmen agar mengawal proses revisi data ini secepatnya sehingga keluarga Timbul bisa kembali menerima hak bantuan sosial. Tak terima diisukan dicopot dari jabatannya Kepala Dinas Perhubungan Goa membajak apel pagi di kantor Bupati Goa, Sulawesi Selatan. Keributan tak terelakkan karena ratusan ASN bingung dengan aksi itu hingga Satpol PP mengiring Gadishub keluar dari lapangan. Tidak ada. Buat. Kepala Dinas Perhubungan Agus Harahap tiba-tiba memasuki lapangan apel dan merebut mic.
dan meminta seluruh ASN membubarkan diri saat Bupati Goa, Husniah Talenrang, akan memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati Kabupaten Goa. Sontak kejadian ini membuat ASN kebingungan dan memicu keributan di lapangan. Tak lama, Kepala Dinas Perhubungan dikawal sejumlah petugas Satpol PP menjauh dari lokasi. Usai terjadi keributan, apel pagi pada Senin kemarin tetap dilanjutkan dan dipimpin Bupati Goa. Diduga, aksi ini sebagai bentuk kekecewaan Kepala Dinas Perhubungan yang diisukan akan dicopot Bupati Goa dari jabatannya bersama 15 pejabat lainnya. Sebelumnya, ribuan orang menerobos pagar kantor Bupati Goa dan melakukan aksi vandalisme sekaligus memaksa Bupati mundur dari jabatannya. Aksi ini dipicu isu penonaktifan 16 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk Sekda oleh Bupati. Masa menilai Bupati Husniah Talenrang telah mencoreng budaya dan kearifan masyarakat di Kabupaten Goa. Para pendemo sempat menduduki kantor Bupati hingga akhirnya membubarkan diri. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. LRT Kelapa Gading Manggarai akan beroperasi penuh mulai hari ini. Rute Kelapa Gading Manggarai memiliki panjang sekitar 12,2 km dan melayani 11 stasiun. LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai dijadwalkan beroperasi penuh mulai hari ini dengan jam operasional pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Pada tahap awal, moda transportasi tersebut diproyeksikan mampu mengangkut hingga 80.000 penumpang per hari. Pemprov DKI menetapkan tarif khusus selama masa transisi yaitu sebesar Rp5.000 hingga Oktober 2026. Diketahui rute Kelapa Gading Manggarai memiliki panjang sekitar 12,2 km ini dan melayani 11 stasiun. Stasiun LRT ini juga dipersiapkan menjadi salah satu simpul integrasi dengan Transjakarta, KRL Komuter Line, dan kereta api bandara. Dan untuk mengetahui situasi terkini di hari perdana operasional LRT Kelapa Gading Manggarai, kami telah terhubung dengan Ismalia Meidasari dan juru kamera Oki Mahendra yang kini berada di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Selamat siang Ismalia, bagaimana antusiasme masyarakat atas operasional LRT perdana pada hari ini? Ya, selamat siang Ardi dan juga pemirsa. Betul sekali, untuk LRT jurusan Manggarai Kelapa Gading ini akan segera beroperasi. Namun untuk operasionalnya ini akan dibuka atau dioperasionalkan ini setelah peresmian yang nantinya akan diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta yakni Pramono Anung dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan kami mendapatkan informasi memang untuk peresmian tidak jadi atau tidak diresmikan pada hari ini, sehingga operasionalnya pun juga ikut menunggu atau ditunda menunggu peresmian ini diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta. Ada juga pemirsa, dan sebagai informasi kalau bagaimana antusiasnya, tadi pagi kami sempat memantau di stasiun LRT ini tadi juga sudah dipersiapkan khususnya untuk warga Jakarta ini yang mau menaiki LRT jurusan Manggarai Kelapa Gading. Dan sebagai informasi juga ada juga pemirsa, untuk LRT ini memiliki panjang 12,2 km dan melayani 11 stasiun. Dan ini juga menjadi simpul integrasi bagi Transjakarta, kereta api bandara dan juga KRL Komuter Line. Jadi kalau misalnya Ardi dan juga pemirsa mau naik kereta dari Manggarai menuju Kelapa Gading menggunakan jalur LRT ini bisa ditempuh dengan waktu 30 menit. Dan sampai saat ini memang kami masih menunggu kapan akan diresmikannya nanti LRT jurusan Manggarai Kelapa Gading untuk besok bisa dioperasionalkan dan digunakan oleh warga Jakarta. Sementara itu dapat kami laporkan, kembali ke Anda Ardi. Baik, terima kasih rekan Ismalia Meidasari dan juru kamera Oki Mahendra telah melaporkan langsung dari stasiun Manggarai, Jakarta. Selamat bertugas kembali teman-teman. Kelangkaan bensin terjadi di Iran akibat blokade berkepanjangan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di Indosiar.